mudah-mudahan terlihat. Ini udah jadi aja ya, banyak kafe bisnis menjanjikan yang tidak akan pernah hilang. Beberapa bisnis menjanjikan yang tidak akan hilang sepanjang masa. Yang pertama bisnis kuliner. Nah, itu karena dia sesuai dengan kebutuhan pokok manusia. Kemudian bisnis sandang. Balikpapan, Tugu Beruang Madu. Kemudian ada bisnis papan atau tempat tinggal, perumahan. Meskipun mahal ya, mungkin itu adalah kebutuhan pokok manusia. Kalau nggak punya kan berarti ngontrak atau sewa. 3 itu menjadi bisnis yang tidak akan hilang sepanjang masa. Kita di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan. Bus Bacitra. Nah, apa yang mau di ini ya? Oh iya, kita kan mau nanti kita mengarah ke arah Samarinda. Di sini agak macet kalau sore atau hari libur mengarah ke itu, ke mall salah satu mall dengan luas wilayahnya terbesar di Kota Balikpapan. Nah, ini sudah di pertengahan bulan tahun 2025 untuk pembangunan kota baru ya di Ibu Kota Nusantara. Ini agak melambat sedikit. Bisa ditandai juga di Kota Balikpapan ini kan ada pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol dari Kota Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara itu ada yang berada di Kota Balikpapan itu di segmen 1A dan 1B. Kalau 1B sudah dikerjakan mulai tahun 2023 akhir. Sampai saat ini masih dikerjakan. Namun yang kita fokuskan ke segmen 1A yang sampai saat ini juga belum ada pekerjaan ya, karena untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 360 hari kalender atau 1 tahun. Nah, kalau sudah berjalan, kalau belum berjalan ya belum dihitung. Sampai di pertengahan tahun 2025 masih belum terrealisasi untuk pembangunan jalan tol 1A
Ibu Kota Nusantara, segmen 1A, yaitu segmen dari keluar masuknya kendaraan dari Bandara Sepinggan menuju ke jalan tol. Satu A itu meliputi beberapa pekerjaan, yaitu pekerjaan persimpangan seperti letter 8, simpang 8 atau simpang apa namanya. Pokoknya yang sebelum keluar dan masuk tol itu kan kita pasti melewati beberapa lingkaran ya. Beberapa simpang yang melingkar itu untuk memasuki dan keluar dari jalan tol. Nah, itu jadi para pemilik lahan yang rencananya akan dibebaskan sudah diplot ya, mana-mana saja yang terkena dampak pembebasan lahan sudah dikumpulkan kemarin. Itu sampai sekarang masih belum ada proses pergantian nih, pergantian ganti untung. Sementara waktu dikumpulkan, waktu di briefing, rencananya sebelum bulan Juni itu sudah diminta untuk dikosongkan. Nah, namun sampai pertengahan ini ya, sudah Juni ya, masih belum ada tuh tanda-tanda untuk dilakukan pergantian lahan-lahan yang sudah kena plot sebelumnya. Ya mungkin dananya masih diblokir ya untuk Ibu Kota Nusantara, karena kemarin sempat disetujui sudah anggarannya di berapa? 12 triliun atau 20 triliun ya, saya lupa, nanti kalau ingat sambil ditulis. Tapi sudah disetujui anggaran Ibu Kota Nusantara untuk tahun 2025 bisa nambah. Awalnya di 8 triliun, kemudian 12, mungkin sekarang sudah nambah ya. Atau berapalah, nanti kurang melihat data juga. Ya, yang jelas kita di sini selalu melihat perkembangan. Mau tidak mau ya, warga di sini ya pasti melihat perkembangan dan melihat, tahu lah ya, sedikitnya paling nggak tahu data-data dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Harusnya dulu rencananya itu dari sini dibebaskan nih, dari atas bandara ini. Kalau sebelah kanan tuh bandara, sudah sampai di bandara. Rencana dari atas sini nih udah dibebaskan langsung menuju ke jalan tol ya. Jadi rencana jalan tol 1A itu masih belum ada waktu itu. Jadi yang ada cuman langsung 1B. Tapi mestinya ada ya. 1A masih dirancang mungkin ya. Waktu itu ya ini lewat sini nih, pinggir-pinggiran ini. Namun ketika ada perencanaan keluar 1A, ini nggak jadi kena nih, tapi ya nanti bakal kena juga ya untuk selanjutnya, karena
setelah jalan tol dibangun, maka rencananya akan dibangun jalur rel kereta, monorail ya. Nah ini kan kalau dari bandara ini kan kampung sini nih yang kena gusur ini ya, yang kena dampak dari pembangunan ini kan rata-rata dia. Nah kita coba lewatin ya, rata-rata penginapan hotel, rumah singgah bagi orang yang kemalaman. Biasanya rumah singgah untuk keluar kota selanjutnya nginapnya di sini dulu nih yang sudah tahu ya. Kalau yang belum tahu paling ke hotel-hotel besar yang harganya 1 jutaan. Kalau di sini kan harganya bisa terjangkau terus bersih ya. Daerah sini ada penginapan ini apa nih, rumah hinap Sabrina. Nah seperti itu banyak nih. Terus ada hotel juga, hotel Spinggan. Ntar kita masukin ya yang terdampak. Terus ada apartemen nih akhirnya dibangun nih, ikut juga nih apartemen, ngikuti para warga di sini yang bangun penginapan. Nah kita masuk ke wilayah yang terdampak. Aduh. Nah ini mulai dari jembatan ini, Parit. Ini wilayah yang terdampak di Jalan Tol 1A. Sampai saat ini ya masih belum dikosongkan ya, belum ada berita lagi nih selanjutnya. Untuk pergantiannya berapa juga belum tahu. Belum tahu nih ya, karena saya juga kebetulan ada kerabat juga di sini yang memberi informasi, memang belum ada pemberitahuan kembali ya sampai di tengah tahun 2025. Aduh, ini kena semua. Ini kan ada kos-kosan juga, pokoknya di sini pencetusnya yang mempunyai ide untuk menjadikan rumah penginapan ya karena dekat bandara ya. Sama di kota-kota lainnya juga seperti itu, dekat-dekat bandara pasti banyak penginapan ya. Oke, ini kena semua ini. Dek, hati dek. Oke, kita keluar lagi ke kanan. Ada berapa RT ya di sini ya? Ini belum ada nih, masih anteng-anteng aja. Belum ada pergerakan untuk pindah. Ya kan? Ini padahal kalau pendapatannya satu hari penginapan tuh bisa 100.000, ada yang 100.000 sampai 250.000, murah, ber-AC. Ini hotel juga nih sebelahnya, hotel kecil bintang 2 atau bintang 3 nih. Nah seperti itu untuk daerah sini masih anteng-anteng aja kok, belum ada perkembangan lanjutan kapan harus dikosongkan. Nah, yang ini nggak kena ya, daerah sini nggak kena, tapi hotel tadi yang bintang 2 itu nggak kena ya, cuman pasti kena dampaknya, dampak pembangunannya kena. Dampak pembangunannya mungkin debu, cuman nggak tahu nanti ke depannya kalau ada dibangun jalur rel kereta juga yang dari bandara ke ibu kota Nusantara ya, nggak tahu lagi lah. Oke. Nah mulai dari sini kena nih juga nih sampai keluar jalan raya kena semua. Jalan tol IKN
seksi segmen 1A. Oke, mana lagi? Sampai di jalan raya, ntar kita ke jalan raya. Ini, nah itu, kos-kosan semua, penginapan semua, tapi nggak semua yang dari tamu bandara ya. Ada juga yang memang bener-bener ngekos atau apa, kontrak. Murah daripada di apa namanya itu, di hotel bintang 3, bintang 4 ke atas. Itu udah 800 sampai 1 jutaan. Ada yang 600 ada. Jadi ya ini wilayah penginapan sementara dari bandara. Yang mau keluar kota tuh nginapnya di sini dulu. Yang tahu loh ya. Kalau nggak tahu ya nggak ini. Langsung ke hotel atau langsung berangkat. Biasanya kalau kemalaman, kalau namanya di Kalimantan nih, pasti berangkatnya pagi, subuh. Begitu malam nyampe ya pasti nginap dulu di kota Balikpapan. Oke, begitu saja. Lanjut kita sampai sini nih, habis semua ini. Sampai sana. Habis. Sampai depannya hotel. Hotel ada di depan sana, hotel. Habis semua. Pinggir-pinggirannya aja nih. Kalau yang sebelah sini ya. Nah, mulai sini parkiran ruko ini kena. Ini sudah untuk belakang bangunan ini sudah tidak kena. Jadi ini jalan keluar dari jalan tol 1A nantinya. Sampai depan hotel. Kemudian ada perumahan wali kota di sana yang ada TV Videotron itu. Itu sudah nggak kena. Ini akhir dari jalan tol 1A di sini. Nah, oke. Mantap. Oke, lanjut. Kita kemana lagi nih? Udah gitu aja, kelamaan nanti ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.